Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas C. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil kami dari project Snake and Ladder yang sudah dimodifikasi. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Iftahifari dengan NRP 15026231102. Dan saya Jonathan, NRP 030. Saya Aulia Malika, NRP 50226231141. Oke, jadi mungkin sedikit overview dari beberapa hal yang kami modifikasi, yaitu yang pertama ada jumlah snake sama laddernya yang di random dan juga posisi mereka juga. Lalu yang kedua yaitu kita dapat memilih jumlah player dari 2 sampai 4. Lalu yang ketiga ada GUI. Jadi akan menampilkan board, lalu color coded player, dan juga akan ada keluar window untuk mengeroll dice, dan ada satu lagi window untuk daftar snake dan ladder. Mungkin kita bisa masuk ke codingannya. Jadi di sini di repository GitHub kita ada yang pertama ada class ladder. Untuk class ladder, player, dan juga snake ini kurang lebih sama dengan yang original. Jadi modifikasinya cuma sedikit, mungkin hanya menghapus metode-metode yang tidak diperlukan. Lalu di sini juga ada gambar ular tangga JPEG ini. Mungkin langsung saja ke class snake and ladder. Pada class snake and ladder ini, pertama modifikasi kita ada import Java util headset dan juga Java X Swing JOption Pane. Jadi untuk JOption Pane ini nanti kan kita bakal mengeluarin seperti dialog untuk, nah ini ketika playernya terkena snake atau ladder maka akan keluar dialog. Untuk itu kita pakai JOption Pane dan juga headset ini untuk menyimpan semacam array sehingga tiap dari value-nya ini tidak ada yang sama. Jadi ini pertama kita ada inisiasi, yaitu ini untuk headset integernya untuk mengecek agar posisi dari snake sama laddernya ini tidak ada yang sama. Lalu kita juga ada snake amount, yaitu untuk jumlah snake, dan ladder amount untuk jumlah ladder. Jadi jumlah snake dan ladder ini bisa berbeda. Lalu ini constructor method. Ini method initiate game. Nah, untuk initiate game ini modifikasinya yaitu seperti tadi, posisinya ladder dan snake itu di random. Jadi pertama kita menggunakan for loop, lalu kita menginisiasi file 1 dan file 2. Nah, file 1 ini yaitu kita random angka dari 1 sampai 98. Lalu file 2 ini untuk kolom yang kedua. File 1 ini untuk kolom yang pertama. Yang untuk kolom yang kedua tadi kita random 1 sampai 99. Ini while num contains file 1 digunakan ketika digunakan agar tidak ada nilai dari file 1 dan file 2 ini yang sama. Makanya nanti akan ditambahkan di 6. Lalu untuk yang kolom kedua ada tambahan, yaitu file 2 lebih kecil daripada file 1. Karena ini ladder maka harus naik. Jadi untuk kolom 1 harus lebih besar dari kolom kedua. Lalu ini untuk memasukkan value-nya untuk add ladder-nya. Lalu untuk snake juga kurang lebih sama, cuman kebalikannya. Jadi untuk yang file 2 kalau lebih besar maka akan diulangi lagi. Lalu kita menambahkan lagi ke 6 biar tidak ada value yang setelah itu kita tambahkan pada release next. Lalu untuk metode lainnya kurang lebih sama. Nah, ini untuk chat ladder. Jadi modifikasi kami yaitu kita menggunakan JOption Pane Basic dialog. Jadi ini untuk memunculkan sebuah basic dialog atau sebuah window dengan tulisan p get username, jadi nama playernya, dan ladder from posisi sebelum sampai posisi setelah. Untuk snake juga sama, di option pane basic dialog, username dan snake from posisi pertama dan slide down to posisi kedua. Lalu untuk metode lainnya kurang lebih sama. Kita masuk ke class main. Jadi di class main ini kita mengimport Java Swing bintang dan ABT bintang karena yang kita pakai itu banyak banget. Jadi kita pakai bintang. Lalu setelahnya Oke, lanjut ke public class di main, yang dimana di main ini harus di-declare dulu untuk private-nya supaya code-nya bisa run di bagian yang dimana diperlukan declaration tersebut. Nah, oke, lalu lanjut ke yang JFrame table sama image icon. Nah, ini harus di-declare dulu supaya code yang awal yang di bagian welcoming dengan image bisa run. Kita lanjut aja ke main class yang bakal inisialisasi game sama setting GUI-nya. Di awal ini dia bakal ke welcome sama image yang dimana. Oke, lanjut aja ke main class yang bagian inisialisasi game sama setting GUI-nya. Nah, di awal dia inisialisasi snake sama ladder-nya dengan board yang ukurannya 100. Setelah itu ada player array list yang dibuat untuk store players dan
6 players. Nah, ini di-set ke 0 dan dilanjut current player index di-set ke 0 juga, yang dimana dia bakal dibuat tracking giliran player. Lalu dilanjut dengan welcoming message, yang dimana ini ada frame di-declare di sebelumnya. Nah, di sini frame sama dengan new JFrame polar tangga itu untuk labeling J labelnya. Nah, di sini ada frame sama dengan new JFrame ular tangga, yang dimana ini constructor method. Terus lanjut ke frame.setDefault close operation. Nah, ini dia bakal exit pas di close. Lalu lanjut ke image. Nah, di sini dia manggil image-nya dari dalam file code-nya, ulartangga.jpg. Lalu lanjut ke display field untuk ngedisplay image-nya, yang dimana dia di sini ada JLabel image. Lalu lanjut ke display field supaya image-nya bisa tervisualisasi. Lalu ada frame.setSize untuk mengukur size dari image-nya, yang di sini dia ukurannya 150 kali 150. Lalu kita lanjut ke labeling image, yang dimana ini membuat label untuk image-nya. Terus kita ngeset posisi image-nya di center secara horizontal. Lalu kita lanjut ke JLabel, text label, yang dimana dia menunjukkan teks di bawah image-nya, selamat datang di permainan ular tangga. Nah, terus dia nanti di-set posisinya di center secara horizontal. Terus ini lanjut ke JPanel untuk ngemunculin window-nya. Terus dia ngeset border layout untuk ngeset layout-nya ke border layout-nya. Terus ada panel.add image label, yang dimana dia ngeset layout image-nya ke center. Lalu lanjut ke text, dia ini nge-add text untuk supaya dia itu posisinya di bawah image. Terus ini ada show message dialog untuk nunjukin message dialognya di option pane atau di window-nya. Lanjut ke GUI. Nah, set layout. Di GUI ini dia nge-set layout supaya di GUI ini dia set layout untuk bordernya. Untuk border layout, dia nge-set ukurannya supaya bisa 10 kali 10 atau 100. Nah, di bawah ini dia manggil board-nya. Terus lanjut ke font untuk board. Nah, di sini font-nya kami set sebagai JetBrains Mono, yang dimana ini ngeset angka dari yang di dalam board-nya. Nah, di sini kita set bold untuk supaya lebih mudah dilihat angkanya, sama ukurannya 20. Nah, di sini kita untuk naruh angkanya dari 1 sampai 100 untuk setiap kolom dan setiap barisnya. Nah, di sini labelnya kita set horizontal alignment ke center. Lalu ada label.setFont untuk membuat fontnya menjadi lebih besar. Oke, langsung aja lanjut ke player labels, yang dimana di player panel ini dia ngeset new JPanel, new flow layout. Nah, di sini dia ngeset label playernya untuk itu playernya berapa yang main di ular tangganya. Itu nanti dia bakal taruh di bagian north di sini, yang dimana itu nanti ditaruh posisinya di atas dari boardnya. Lalu lanjut ke show initial GUI, yang dia ngeset size-nya 800 kali 800. Terus set location relative 0 untuk centering window-nya. Terus set visible true supaya bisa tervisualisasi window-nya. Oke, lanjut ke show ladders and snakes, yang dimana dia manggil parameter game get ladders sama game get snakes. Oke, terus dia lanjut ke nanya nama dari playernya, yang dimana dia itu nanya nama player berdasarkan playernya enter berapa jumlah player. Terus waktu dia nge-enter namanya, dia bakal keran yang players.add dalam kurung player. Terus lanjut ke game.addPlayer dalam kurung player. Oke, lanjut ke start the game, yang dimana game.setStatus 1. Nah, 1 ini indikasi bahwa gamenya mulai. Terus ada current player index, yang dimana dia ini ngeset untuk giliran player, sama update player labels untuk ngupdate giliran playernya. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita ada metode yaitu show ladders and snakes dengan parameter arraylist ladders dan sama arraylist snakes. Di sini ada gtext area, yaitu untuk mengeset sebuah area teks. Lalu teks area ini diset biar tidak editable. Jadi biar dia nanti nggak bisa ganti value-nya. Lalu di sini kita menggunakan string builder-nya untuk mengeprint value-nya, untuk memasukkan value-nya. Nah, di sini kita string builder append ladders, lalu kita mengelup
untuk mengeprint setiap laddernya dari ladder from ngeprint from, lalu posisi mulai to posisi akhir, dan dia bakal ngeloop sampai semua ke print. Dan untuk snake juga sama. Nah, setelah itu kita bakal convert dari string builder tadi untuk menjadi string string biasa dari Java. Nah, di sini kita juga ada scroll pane. Ya, scroll pane ini biar apabila teksnya ini windownya terlalu kecil, maka dia akan keluar scroll bar. Ini JFrame-nya untuk kita nge-set JFrame baru, yaitu ladder and snakes untuk judulnya. Default close operation-nya yaitu ketika di close biasa, lalu kita menambahkan scroll pane tadi buat scroll bar-nya, lalu kita mengatur set size-nya, yaitu 200 kali 400 pixel. Lalu ini kita menggunakan dimension, yaitu untuk mendapatkan resolusi dari layar kita. Nah, gunanya apa? Biar nanti ini windownya ini muncul di sebelah kanan dari windownya, dari board utamanya. Karena kalau misalnya tidak di set, maka dia bakal tertindas oleh board utama. Jadi di sini kita bikin variabel yaitu resolusi layar. Lalu untuk ini kita memanggil metode getWidth, dan ini untuk mengeset posisi dari windownya tadi, dan set visible-nya true biar dia bisa keluar. Lalu untuk selanjutnya bisa dijelaskan maksudnya. Oke, selanjutnya di sini ada metode namanya getPlayerColor. Itu tuh untuk ngembaliin nilai berupa warna. Jadi ada return switch player index, itu tuh dia bakal milih warna berdasarkan nilai player indexnya. Misalnya yang case 0 color blue. Jadi kalau player indexnya nilainya 0, maka warna yang di return itu nanti biru. Terus kalau case-nya 1, player index 1 dia return merah, dan begitu juga di case 2 dan case 3. Nah, kalau player indexnya bernilai selain 0, 1, 2, 3, itu nanti bakal nge-return warna hitam. Terus selanjutnya ada metode namanya update player labels, itu untuk nge-update nama di atasnya gitu. Jadi ada boardnya di window board, terus bagian atasnya itu nanti bakal ke-update. Jadi ini pakai for loop itu buat iterasi array players sebanyak 6 playersnya. Nah, tiap iterasi kode ini tuh bakal ngambil pemain ke i dari array players, terus nanti disimpan di variabel namanya player. Nah, terus buat yang label sama dengan player labels itu tuh ngambil label ke i dari array player labels, terus nanti disimpan ke variabel yang namanya label. Nah, terus label set text player itu tuh nanti untuk memperbarui text label yang isinya informasi nama dan posisi. Jadi nanti bakal ada player 1 namanya siapa, terus dia position ke berapa sekarang. Nah, selanjutnya ada metode update board labels. Nah, jadi yang pertama for integer i sama dengan 0 itu buat barisnya, terus yang j sama dengan 0 itu buat kolom, terus j label sama dengan board labels itu tuh ngambil label ke i dan ke j dari array board labelsnya, terus disimpan di variabel yang namanya label. Terus label set text itu tuh buat memperbarui teks labelnya dengan nomor posisi pada papan permainannya. Jadi angka di papan permainannya itu bakal ke-update terus. Sesuai dengan kalau misal ada pemain yang nempatin di papan tersebut. Terus yang for player, jadi 2 players, itu tuh pakai for each untuk iterasi array playersnya. Nah, integer position sama dengan player.getPosition itu buat ngambil posisi pemain saat ini. Terus nanti bakal disimpan di variabel namanya position. Kalau semisal positionnya lebih dari 1 dan positionnya kurang dari sama dengan 100, itu tuh nanti bakal ngehitung baris sama kolomnya di papan permainan berdasarkan posisi pemainnya saat ini. Nah, terus bakal dicek juga, check if the row and column index are within the bounds of the array. Nah, terus itu tuh bakal ngambil label pada baris dan kolom yang sesuai, terus nanti bakal disimpan di variabel namanya label. Terus ada string builder, player name builder sama dengan new string builder. Itu tuh kita pakai for loop juga di situ. If p.getPosition sama dengan position, itu bakal ngebuat sebuah string builder untuk nyimpen nama pemain yang ada di posisi yang sama. Jadi nanti bakal nama posisi 1, nama posisi 2 kayak gitu. Nah, habis gitu string player name sama dengan player name builder dot string if player name dot ends with comma
Itu tuh buat ngonversi string builder jadi string dan ngehapus karakter koma di akhir string kalau ada. Terus ada label.setTextPlayerNames, itu tuh buat memperbarui teks labelnya sama nama pemain yang ada di posisi yang sama itu. Dan ngatur warna label sesuai dengan warna pemainnya. Selanjutnya ada metode namanya play around. Nah, buat di play around ini, yang pertama kan ada player current player sama dengan player.get current player index. Itu buat ngambil pemain saat ini dari array players berdasarkan index current player. Terus ada string roll prompt sama dengan roll the dice for, itu minta pemainnya untuk ngeroll dice. Habis itu J option pen sama roll dialog sama dengan new J option pen itu sampai dialog set visible true buat bikin dialog biar kita tuh minta pemainnya buat ngeroll dice. Terus integer roll, boolean roll again sama dengan true. Jadi kita nge-declare variable roll again untuk nentuin apakah pemainnya dapat menggulung dadu lagi. Kan tadi kami di awal bilang kalau ada fitur semisal muncul dadu angka 6 bakal nge-roll lagi kan. Nah, terus while roll again, jadi while-nya ini bakal jalan kalau roll again-nya tuh bernilai true. Roll sama dengan current player dot roll dice. Itu tuh dia bakal ngegulung dadu pakai metode roll dice dari objek current player. Dan nanti hasilnya bakal disimpan di variabel namanya roll. Terus nanti bakal print out tulisan player plus namanya siapa pemain saat ini, rolled hasil dadunya tadi berapa. Terus ini ada update the game state, game.movePlayer, terus update player labels, update board labels. Itu tuh buat memperbarui status permainannya dengan memanggil metode movePlayer dari objek game, terus diperbarui label pemain sama label papannya. Terus check if the player can roll again. If current.player .get can roll again, kita tuh bakal nanya ke player ya, nanti bakal ada muncul window, you rolled a 6, roll again. Jadi playernya ini punya opsi dia bisa nolak ataupun nerima gitu kan. Terus ada if response sama dengan J option dot no option, berarti nanti roll again-nya bakal false karena kan dia milih untuk nolak kan. Tapi kalau terus if yang luar, kalau semisal dia get roll again-nya false, berarti dia bakal ngehasilin roll again sama dengan false. Terus if game.get status sama dengan 2, itu tuh status sama dengan 2 tuh kalau semisal gamenya udah selesai. Makanya ditulis di sini, kalau get statusnya sama dengan 2, berarti bakal muncul window bertuliskan game over. The winner is siapa pemenangnya itu, username-nya, terus plus GG, good game. Terus sistem exit, berarti selesai. Nah, terus ada lagi, ini tuh buat kalau semisal posisi playernya tuh udah sampai 100, maka nanti statusnya bakal diganti jadi 2 karena berarti kan udah ada yang menang kan. Jadi game.set statusnya bakal jadiin 2 dan nanti akan muncul window bertuliskan game over, the winner is, username-nya siapa, terus good game. Terus ada current player index sama dengan current player index plus 1 modulo 6 players, itu tuh buat ngatur indeks pemain saat ini ke pemain berikutnya dalam array players. Nah, selanjutnya ini ada public static void main, ini buat ngejalanin. Jadi ada main board sama dengan new main, while true board.playaround. Jadi metode main tuh bakal mulai program stack and ladders ini. Terus buat objek main dan manggil metode playaround dalam perulangan while yang nggak terbatas. Nah, jadi setelah ini kita bakal coba run codingan yang udah kita bikin biar tahu gimana sih hasilnya. Nah, jadi kayak yang udah dijelasin tadi di awal, dia bakal nampilin gambar ular tangga sama ada tulisan selamat datang di permainan ular tangga. Terus kita pencet oke. Nah, jadi di sini ada board games-nya sama snake and ladders di sebelah kanan. Nah, ini enter the number of players. Misal di luar indeks dulu deh. 6. Nah, kalau 6 dia invalid number of players. Terus kita disuruh buat nge-input angka yang benar sesuai dengan yang kita tulisin itu. Nah, kalau 7 juga nggak bisa. Jadi harus 2 sampai 4. Terus kita disuruh nge-input namanya. Nama dari playersnya. Nah, itu di atas kan ada player color kan. Jadi player 1 tuh warna biru, 2 merah, 3 hijau, 4 kuning. Nah, ini yang get turn tadi kan udah dijelasin di awal, nggak di roll dice. Nah, itu jadi angkanya bakal ke-update dengan username siapa yang nge-roll dice pada saat itu. Terus roll selanjutnya Jobi di angka 1. Nah, yang angka 1 itu ada Ahmed, Jobi ya. Nah, terus kalau semisal dia udah ke round selanjutnya, yang di round pertama namanya tuh bakal ganti balik ke angka lagi, tapi warnanya tuh berubah jadi nyesuaiin sama warna player tersebut. Kayak apa ya, jejak. Iya, jejak track record. Iya, gitulah. Nah, nih, you rolled a 6, roll again. Ini terserah mau milih iya atau enggak, tapi pasti kita bakal milih iya biar menang. The dice for Aulia. Aulia got snake from 13 slide down to 11. Ahmed juga dapat. Terus sekarang Jobi. Ini nanti dicepetin aja. Pelan-pelan. Tiba-tiba finish ntar. Nah, terus kalau semisal dia lebih dari 100, dia bakal balik lagi. Tadi kan udah ditulis metode. Oke,
akhirnya karena Ahmed sudah di posisi 100, maka bakal nampilin tulisan game over, the winner is Ahmed, good game. Terus selesai. Permainan selesai. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Jadi, Selesai.